Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Nama saya Aurike Murati dari kelas 1D jurusan PG PAUD Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aliran klasik pendidikan anak. Nah, aliran klasik pendidikan anak ini ada 4 aliran klasik yang akan saya jelaskan. Yang pertama, aliran nativisme. Yang kedua, aliran empirisme. Yang ketiga, aliran naturalisme. Dan yang terakhir, aliran konvergensi. Nah, langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama, aliran nativisme. Kata nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran. Tokoh aliran ini ialah ia yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia itu ditentukan oleh pembawaannya sejak ia dilahirkan. Anak dilahirkan ke dunia sudah mempunyai pembawaan dari orang tuanya, dan pembawaan itulah yang menentukan perkembangan dan hasil pendidikan. Menurut kaum nativisme, faktor lingkungan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan, termasuk faktor pendidikan, melainkan yang dapat mengubah sifat-sifat pembawaannya yakni faktor genetik, faktor kemampuan anak, faktor pertumbuhan anak. Itulah faktor yang dapat mengubah perkembangannya menurut kaum nativisme. Sehingga aliran ini disebut aliran pesimisme pedagogis karena sangat pesimis terhadap upaya-upaya dan hasil pendidik. Aliran yang kedua yakni empirisme. Aliran ini ditokoi oleh John Locke, filsuf Inggris tahun 1704 sampai 1932. Nah, istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani, yakni empeiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Nah, tentunya untuk pengalaman ini pastinya berhubungan dengan faktor-faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan. Sehingga dikatakan aliran ini adalah salah satu aliran yang bertolak belakang dengan aliran nativisme. Nah, pelopor aliran ini yakni John Locke mengungkapkan teori tabula rasa, yang artinya anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih, sehingga pengalaman empirik yang diperoleh dari lingkungan akan berpengaruh besar dalam menentukan perkembangan anak. Nah, kita sebagai calon guru, aliran empirisme ini memberitahu bahwa pendidik memegang peranan yang sangat penting sebab dalam perkembangan anak menjadi lebih dewasa ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak ia kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja, yakni ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk menurut kehendak lingkungan dan pendidiknya. Dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Yang ketiga, aliran naturalisme. Pelopor aliran ini yakni Jean-Jacques Rousseau. Aliran ini mempunyai kesamaan dengan aliran nativisme, namun mempunyai perbedaan-perbedaan tertentu. Nah, naturalisme berasal dari dua kata, yaitu natural artinya alami dan isme artinya paham. Nah, ia berpendapat bahwa anak itu lahir dengan naturenya sendiri dan dengan sifatnya sendiri. Pada hakikatnya, semua anak baik sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, aliran
Oleh karena itu, pelopor aliran ini menciptakan konsep pendidikan alam. Artinya, anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia tidak perlu banyak ikut mencampurinya. Ia mengatakan bahwa jika anak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma, hendaklah orang tua atau pendidik tidak perlu untuk memberikan hukuman. Biarlah alam yang menghukumnya. Aliran yang terakhir yakni aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara aliran empirisme dan aliran nativisme, di mana faktor bakat atau bawaan dan lingkungan memiliki peranan penting dalam perkembangan seseorang. Tokoh aliran ini ialah seorang tokoh pendidikan Jerman, yakni William Strand, tahun 1871 sampai 1939. Ia berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik atau buruk sejak ia lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, faktor bawaan dan faktor lingkungan ini keduanya memiliki peranan penting dan berkaitan satu sama lain. Bakat telah ada pada anak sejak ia lahir. Namun, bakat yang telah ada ini perlu menemukan lingkungan yang sesuai agar bakat anak dapat berkembang dengan baik. Aliran ini mengungkapkan bahwa pendidikan bergantung pada faktor bawaan dan lingkungan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik.